Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jumpa lagi dengan Berkah Channel. Semoga sobat semuanya tidak pernah bosan berjumpa dengan Berkah ya. Dan bagi sobat yang baru pertama kali menemukan channel ini, dukung Berkah dengan cara simak sampai habis, komen, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Tanpa panjang lebar, yuk kita langsung menuju pada pokok pembahasan. Kali ini kita akan membahas tentang tren diet ala Tiongkok yang viral di media sosial. Diet ini diklaim dapat menurunkan berat badan dalam waktu singkat. Tak main-main, berat badan bahkan diklaim bisa turun hingga 10 kg dalam waktu hanya 5 hari. Diet ini mulanya viral di platform media sosial Cina, Xiaohongshu. Seorang wanita mengaku berat badannya berkurang hingga 10 kg dalam waktu kurang dari seminggu. Diet ini fokus pada pola makan di mana seseorang hanya mengkonsumsi satu jenis makanan bernutrisi dalam sehari. Dengan demikian, selama 5 hari seseorang akan menyantap satu jenis makanan berbeda pada masing-masing harinya. Menu diet ini ramai jadi perbincangan karena disebut bisa menurunkan berat badan 10 kg hanya dalam waktu 5 hari. Selain itu, pilihan makanan sehat dalam menu diet ini tak bikin bosan. Dan yang tak kalah penting, kita harus tahu tips menjalani diet Tiongkok ini. Yang pertama, minum air putih minimal 2 liter per hari. Yang kedua, hindari minuman bergula dan berkafein. Ketiga, makan dengan perlahan dan kunyah makanan dengan seksama. Keempat, dengarkan tubuh kita dan berhenti makan saat merasa kenyang. Yang kelima, konsultasikan dengan dokter sebelum memulai diet, terutama bagi yang memiliki kondisi medis tertentu. Nah, selanjutnya kita bahas menu diet Tiongkok ini. Hari pertama adalah hari telur. Telur adalah makanan yang dikonsumsi pada hari pertama. Kita disarankan mengkonsumsi 2-3 telur rebus untuk sarapan, sebutir telur ceplok atau telur dadar untuk makan siang, dan sebutir telur kukus untuk makan malam. Disarankan ketika membuat telur ceplok atau telur dadar, jangan terlalu banyak menggunakan minyak. Gunakanlah minyak sedikit saja. Telur dikenal sebagai salah satu sumber protein terbaik. Telur juga mengandung banyak nutrisi lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, banyak orang mengkhawatirkan kadar kolesterol yang ditemukan pada kuning telur. American Heart Association atau AHA merekomendasikan batas aman konsumsi telur 7 butir telur dalam seminggu. Telur sebagai sumber protein berkualitas tinggi bisa diimbangi dengan sayuran dan mungkin juga dengan pilihan karbohidrat rendah. Nah, berikut adalah variasi olahan telur untuk menu diet Tiongkok. Yang pertama, omelet sayuran. Campur telur yang sudah dikocok dengan potongan sayuran seperti tomat, paprika, dan bayam. Tumis dan sajikan sebagai sarapan sehat. Yang kedua, telur rebus dengan avokado. Potong setengah buah alpukat dan letakkan di atas telur rebus. Taburkan sedikit garam dan lada hitam untuk rasa tambahan. Yang ketiga, sandwich telur dan alpukat. Letakkan telur dadar atau telur rebus di antara 2 irisan roti gandum. Tambahkan irisan alpukat, tomat, dan daun selada. Yang keempat, telur puyuh tumis buncis. Tumis buncis dengan sedikit minyak zaitun. Tambahkan telur puyuh dan bumbui dengan rempah-rempah favorit. Sajikan sebagai hidangan utama. Yang kelima,
Telur panggang di avocado. Potong alpukat menjadi 2 bagian. Buat lubang sedikit besar di tengahnya dan pecahkan 1 telur di dalamnya. Kemudian panggang hingga telur matang dan alpukat lembut. Nah, itu tadi variasi olahan telur untuk menu diet Tiongkok agar diet kita lebih menyenangkan. Hari kedua, air atau liquid. Pada hari kedua, fokusnya beralih ke cairan. Pelaku diet Tiongkok dianjurkan untuk mengkonsumsi minuman cair sepanjang hari tanpa makanan padat. Beberapa minuman yang disarankan diantaranya susu, susu kedelai, yogurt, atau kopi. Usahakan agar minuman tak mengandung gula tambahan. Minuman tinggi kalori dan gula seperti bubble tea dan smoothies dihindari. Hal ini dapat membantu dalam hidrasi dan memberikan kesempatan tubuh untuk istirahat dari pencernaan makanan padat. Agar diet kita lebih menyenangkan, berikut ini adalah variasi minuman yang bisa kita jadikan sebagai menu diet Tiongkok. Yang pertama, infused water lemon mint. Campur air dingin dengan irisan lemon segar dan daun mint. Kemudian, biarkan meresap beberapa jam di dalam kulkas untuk mendapatkan rasa yang menyegarkan. Yang kedua, smoothie protein berry. Blender campuran buah beri beku seperti strawberry, blueberry, dan raspberry dengan susu almond tanpa gula dan tambahkan protein powder rendah lemak. Yang ketiga, jus semangka dan mentimun. Blender semangka matang dan mentimun bersama-sama untuk mendapatkan jus segar dan menyehatkan. Yang keempat, yogurt smoothie. Campur yogurt tanpa gula dengan potongan buah-buahan pilihan. Tambahkan sedikit madu jika diinginkan dan blender hingga halus. Yang kelima, minuman lemon ginger. Campur air dingin dengan irisan lemon dan potongan jahe. Biarkan meresap untuk mendapatkan rasa yang menyegarkan dengan sentuhan pedas. Yang keenam, milkshake pisang coklat. Blender pisang matang dengan susu almond tanpa gula dan tambahkan sedikit bubuk kakao tanpa gula. Yang ketujuh, air kelapa segar. Nikmati air kelapa segar langsung dari buahnya untuk hidrasi alami dan rasa yang lezat. Nah, itu tadi beberapa variasi minuman menu diet Tiongkok. Hari ketiga adalah hari daging. Setelah puasa dari makanan padat pada hari sebelumnya, kita kemudian dipersilahkan pesta daging. Kita bisa mengisi menu dengan daging ayam, sapi, dan seafood. Namun, sumber-sumber protein tinggi ini harus dimasak dengan cara yang sehat. Misalnya saja, dikukus, dipanggang, atau ditumis. Hindari kebiasaan menggoreng daging. Jumlah daging yang kita butuhkan dalam sehari minimal 600 gram. Daging dapat dikonsumsi kapan saja sesuai kebutuhan dan disertai dengan asupan sayuran untuk menjaga keseimbangan nutrisi. Nah, berikut ini adalah variasi olahan daging yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ayam panggang lemon herb. Marinasi potongan ayam dengan campuran lemon, bawang putih, rosemary, dan thyme. Selanjutnya, panggang dalam oven hingga matang. Sajikan dengan sayuran panggang. Yang kedua, tumis daging sapi dengan sayuran. Tumis daging sapi tipis dengan bawang putih, lada hitam, dan tambahkan potongan wortel, brokoli, dan paprika. Ketiga, ikan panggang. Panggang filet ikan dengan bumbu sederhana. Yang keempat, daging ayam kari. Masak potongan daging ayam dengan saus kari rendah lemak. Tambahkan sayuran seperti kentang dan kacang hijau. 5.
Tacos daging kalkun. Tumis daging kalkun cincang dengan bawang putih, paprika, dan bumbu taco. Sajikan dalam kerangka tortilla jagung dengan topping sayuran segar. Yang keenam, sate daging sapi rendah lemak. Marinasi potongan daging sapi dengan campuran kecap, bawang putih, dan jahe. Tusukkan daging pada tusuk sate dan panggang atau bakar. Sajikan dengan saus kacang rendah lemak. Nah, itu tadi adalah beberapa variasi olahan daging. Nah, berikutnya hari keempat, hari buah-buahan. Hari keempat diperuntukkan untuk konsumsi buah-buahan sepanjang hari tanpa batasan jumlah. Buah yang disarankan meliputi apel, jeruk, anggur, ceri, semangka atau buah delima. Buah-buahan tinggi gula dan kalori seperti durian, mangga, leci, dan longan dihindari. Diet Tiongkok ini memberikan asupan vitamin, mineral, dan serat dari buah-buahan. Berikut adalah sajian buah-buahan yang bisa kita gunakan sebagai menu diet Tiongkok. Yang pertama, smoothie berbahan buah-buahan. Campurkan pisang, stroberi, blueberry, dan yogurt tanpa gula untuk membuat smoothie yang menyegarkan. Yang kedua, mangkok buah campur. Gabungkan potongan buah-buahan seperti kiwi, jeruk, dan anggur dalam mangkok untuk camilan sehat. Yang ketiga, salad buah segar. Potong buah-buahan seperti apel, anggur, dan potongan jeruk. Tambahkan madu dan potongan daun mint untuk salad buah yang lezat. Yang keempat, es buah. Bekukan potongan buah seperti semangka, melon, dan kiwi dalam air atau jus buah untuk es buah yang menyegarkan. Yang kelima, buah dalam yogurt. Sajikan potongan buah segar seperti pisang, blueberry, dan kiwi di atas yogurt rendah lemak. Selanjutnya hari kelima, yaitu hari sayuran. Hari terakhir dalam rangkaian diet ini didedikasikan untuk konsumsi sayuran sepanjang hari tanpa batasan jumlah. Sayuran yang disarankan mencakup selada, brokoli, bayam, kangkung, wortel, jagung, jamur, dan lainnya. Sayuran dapat dikonsumsi mentah, direbus, dikukus, atau ditumis tanpa tambahan garam, gula, atau saus. Jamur juga ditambahkan untuk memberikan variasi rasa dan nutrisi tambahan. Nah, ini dia variasi olahan sayuran agar diet kita lebih menyenangkan. Yang pertama, stir fry sayuran dan jamur. Tumis campuran sayuran seperti brokoli, wortel, dan jamur dengan bawang putih, lada hitam, dan sedikit kecap asin rendah sodium. Yang kedua, sup jamur. Rebus jamur dengan sayuran hijau seperti bayam dan bawang pre. Tambahkan kaldu sayuran rendah lemak dan bumbu dengan rempah-rempah favorit. Yang ketiga, sayuran panggang dengan jamur. Panggang sayuran berwarna-warni seperti paprika, zukini, dan jamur dengan minyak zaitun, bawang putih, dan thyme. Yang keempat, sayuran kuah tomat dengan jamur. Rebus tomat, wortel, dan jamur dalam kaldu sayuran. Tambahkan bumbu seperti basil, oregano, dan merica. Yang kelima, tumis sayuran dengan saus Inggris.
Tumis campuran sayuran seperti kacang panjang, brokoli, dan jamur dengan saus Inggris rendah garam. Diet Tiongkok selama 5 hari ini dirancang untuk memberikan variasi nutrisi dan mengutamakan konsumsi makanan alami tanpa tambahan gula, lemak trans, atau bahan pengawet. Penting pula untuk tetap memperhatikan porsi makan, kebutuhan nutrisi, dan memastikan keseimbangan gizi yang sesuai. Meski banyak testimoni yang menyebut diet ini menjanjikan, kita tetap perlu berhati-hati. Penurunan berat badan jumlah besar dalam waktu yang singkat bukan pilihan tepat. Penurunan berat badan pada masing-masing individu sebenarnya saling berbeda satu sama lain. Namun, berat badan yang turun dengan cepat bisa menandakan bahwa diet yang dijalani tidak sehat dan tidak seimbang. Saat angka pemangkasan kalorinya konsisten, maka berat badan bisa turun 0,5 sampai 1 kg per minggu. Angka itu bisa dijadikan patokan penurunan berat badan yang sehat. Namun, tak semua orang bisa menurunkan berat badan di angka sebanyak itu. Ada juga yang mengalami penurunan berat badan lebih banyak. Pada orang dengan kondisi tertentu dan membutuhkan penurunan berat badan lebih cepat, dokter biasanya akan melengkapi perawatan dengan pemberian obat. Alhasil, dalam waktu yang sama, penurunan berat badan bisa bertambah 1 sampai 1,5 kg per minggu. Nah, itu tadi informasi seputar diet Tiongkok. Akhirnya, Berkah ucapkan terima kasih banyak telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.